Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Stianida. Di sini saya sebagai moderator pada diskusi kali ini yaitu oleh Dewi Nazla dengan judul Perkembangan Hukum Administrasi Negara pada Masa Pandemi. Untuk pemaparannya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nazla Kusma dengan NIM E2110781. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum administrasi negara pada masa latar belakang. Selama lebih dari setahun, penyebaran virus COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Belum dapat dipastikan kapan akan berakhir sehingga berujung pada kondisi yang mengharuskan penyesuaian besar-besaran di setiap dimensi kehidupan manusia. Sebuah tulisan berjudul COVID-19, The Great Reset yang ditulis oleh Klaus Schwab dan Thierry Malleret dalam uraian kritisnya menyatakan bahwa COVID-19 merupakan masalah yang serius dan bukanlah suatu argumentasi hiperbola. Instrumen hukum administrasi negara dalam pembentukan kebijakan publik yaitu 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Keputusan tata usaha negara, 3. Peraturan kebijakan, 4. Perencanaan, 5. Perizinan, 6. Hukum keperdataan. Pandangan Ridwan HR, ada dua aspek yang terkandung dalam HAN antara lain yaitu 1. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya. 2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum atau respect tracking antara alat perlengkapan administrasi negara dengan warga negara. Konsep HAN sebagaimana diuraikan di atas juga tercermin dalam pasal 1 angka 130 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No 30 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan HAN bisa saja berkembang secara stabil atau bahkan mengarah pada stagnasi yang dimana dinamika tersebut disebabkan dari beberapa hal. Antara lain, 1. Peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah, 2. Praktik internal administrasi yang tidak statis dan meningkat sehingga menimbulkan doktrin-doktrin baru, 3. Munculnya prinsip peninjauan kembali atau judicial review sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam konsep hukum administrasi. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat hal-hal sebagai berikut. Pertama, instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu seiring dengan kebutuhan negara dan warga negara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan untuk Nadia.
Baik, saya ingin bertanya kepada Nazlah, apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan negara di era pandemi COVID? Baik, terima kasih kepada Nadia pertanyaannya. Bentar ya, akan saya tampung dulu pertanyaannya. Izin menjawab yang pertanyaan Nadia. Faktornya yang pertama ada satu, hukum administrasi merupakan suatu sistem yang relevan dengan bentuk susunan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, walaupun dalam perkembangan pemerintahan negara dewasa ini menunjukkan adanya pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi, namun sifat asli dari susunan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, tetapi ini bukan yang bersifat sentralistis otokratis. Yang kedua, instrumen hukum administrasi relatif lebih efisien. Yang ketiga, penerapan instrumen hukum administrasi lebih fleksibel karena dapat dibentuk tanpa didahului oleh atribusi undang-undang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saja diskusi kali ini kurangnya memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazlah end record ya. Oke, udah semuanya, udah di absen juga. Makasih, silakan keluar dari